dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk episode Sapa Malam Gembala di episode yang ke-77 dengan mengawalinya menyanyikan Kidung Jemaat 77, Hatiku Bersukaria. Bersukaria mengagungkan nama Tuhan, bersukaria karena kita sebagai hamba-hambanya diberkati oleh Tuhan. Dalam penantian itu, si pencipta lagu ini hendak mengajarkan kepada kita supaya kita tetap bersukaria karena selalu ada berkat Tuhan, sama seperti berkat Tuhan yang dilimpahkan bagi saudara-saudara sepanjang hari ini. Mari sahabat GKI Gendut Indah, kita mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Engkau memberkati kami. Dan pada malam hari ini dalam sukacita karena Engkau memberkati kami, kami boleh mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Tolong kami supaya firman Tuhan yang kami dengar menjadi firman yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada malam hari ini kita melanjutkan bacaan kemarin. Kali ini Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15, di mana ini merupakan bagian dari perikop yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara ini telah ketahuan. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gendut Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah rancanganku bukan rancanganmu, atau rancanganku yang ngomong Tuhan bukan rancanganmu. Nah, sebetulnya itu ya. Jadi yang kedua itu, rancanganku, rancangannya Tuhan, itu bukan rancanganmu, bukan rancangan kita pribadi. Nah, sahabat GKI Gendut Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali ketika kita mengalami pergumulan, yang kita lakukan pertama adalah mengandalkan siapa? Pikiran kita. Nah, pasti pikiran kita yang kita andalkan pertama, pikiran kita pribadi. Kemudian kita mempunyai rancangan sesuai dengan apa? Perkembangan akal budi yang kita miliki terkait situasi yang terjadi. Pikiran kita, akal budi kita menyikapi keadaan-keadaan yang terjadi. Nah, namun seharusnya kita perlu juga menyinkronkannya, menyesuaikannya dengan siapa? Dengan Tuhan, dengan pikiran Tuhan, dengan rencana Tuhan. Dan itu biasanya kita lakukan kalau segala sesuatunya sudah mentok, sudah no way out, sudah tidak ada jalan keluar, baru kita menyesuaikan diri kepada Tuhan, ya, dan belajar mengenali kehendak Tuhan. Ya, biasanya sok-sokan gitu kita bisa, meskipun itu hal yang sulit. Kalau hal yang mudah, sering saya katakan, masa kan Tuhan harus ngatur. Tuhan hari ini aku harus pakai baju apa? Tuhan hari ini aku harus makan apa? Tuhan aku hari ini harus ngapain, hal yang sepele, rambutku potongannya kayak apa? Itu kan tidak ada kaitannya sebetulnya. Itu silakan ya. Silakan saudara. Tapi hal yang besar,
hal-hal yang memang terkait dengan kehidupanmu dan masa depanmu dengan orang lain harusnya engkau sinkronkan, engkau pertanyakan pada Tuhan. Nah, sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Musa sebetulnya berniat baik. Dia memang punya pola pikir yang bagus, membela yang tertindas. Ya, dia nggak senang ada orang ditindas, dia membela yang tertindas. Yang kebetulan dalam peristiwa tadi, dia mengenali bangsanya lah yang tertindas. Namun sayangnya pada waktu itu ia hanya mengandalkan pada rancangannya pribadi, keinginan dan hikmatnya sendiri. Wah, itu nindas bangsaku, bunuh ya. Bukan dengan cara yang kemudian hari caranya berbeda. Bukan dengan kekerasan ya, tapi ini dengan kekerasan. Karena dengan pola pikirnya sendiri, merasa emosi ketika orang lain ditindas. Dan akibatnya apa? Bukan saja dia dimusuhi oleh kakek angkatnya, yaitu Fir'aun yang hendak membunuhnya, tetapi juga disalahpahami oleh bangsanya sendiri. Emang siapa yang mengangkat kamu jadi pemimpin kami? Maksudnya begitu bingung kan Musa? Ditolak sana, ditolak sini, dimusuhi sana, dimusuhi sini. Apalagi kalau penguasa yang musuhi, wah bisa nyawanya terancam. Sehingga seharusnya secepatnya dia harus melarikan diri. Dalam kebingungan itulah, salah satu caranya atau satu-satunya cara adalah melarikan diri hingga sampai ke negeri Midian. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau saudara rindu untuk mengalami kehidupan yang lebih teratur, lebih terarah pada tujuan yang benar, suatu kehidupan yang besar bagi saudara, maka sediakanlah waktu untuk apa? Berdialog. DOA, dialog orang dengan Allah. DOA, doa. Jadi berdialog itu melalui doa dan juga apa? Berdiskusi. Oh, diskusi dengan Tuhan itu saya. Diskusilah dengan orang-orang di sekitarmu yang engkau tahu bahwa mereka itu takut akan Allah. Sehingga bisa jadi Allah melalui mereka berbicara, berdiskusi dengan saudara. Ya. Carilah waktu yang apa? Yang hening. Sehingga saudara dapat mengenali, dapat mendekati kepada rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Karena saudara harus tanamkan, rancanganku punya Tuhan itu bukanlah rancanganmu. Sehingga rancanganmu harus disesuaikan dengan rancanganku, rancangannya Tuhan. Ya, apapun itu, cobalah belajar melakukannya, maka Tuhan menolong saudara dan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa seharusnya kami terbuka untuk berdialog dengan Tuhan, sehingga kami boleh mengetahui rancangan Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami untuk setia melakukannya dan akhirnya menjadi berkat, mengalami damai sejahtera, bukan hanya kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita melanjutkan lagi, mengakhiri Sapa Malam Gembala dengan Kidung Jemaat 77. Kali ini bait ke-8 dan ke-9. Kalau tadi bait 1 dan 2, sekarang 8 dan 9. Shalom, sampai berjumpa kembali di esok hari, di hari Sabtu, hari terakhir di satu minggu ini. Dan selamat mendapati berkat-berkat Tuhan, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.